Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Aku ada informasi terbaru dan juga pastinya kalian sudah tunggu-tunggu terkait dengan jadwal SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021. Per tanggal hari ini tanggal 10 September tahun 2021 jadwal SKD pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk CPNS Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun 2021 sudah diumumkan dan dikeluarkan di laman cpns.kemenkumham.go.id. Jadi bisa kalian cek di laman cpns.kemenkumham.go.id dan kalian pada menu utamanya akan menemukan info terkini atau pengumuman terkait dengan jadwal SKD CPNS tahun 2021 ini untuk kementerian ataupun instansi hukum dan hak asasi manusia. Nah, seperti yang sudah aku infokan pada video-video sebelumnya, bahwasanya untuk terkait jadwal seleksi kompetensi dasar SKD CAT CPNS Kemenkumham atau instansi Kemenkumham, di sana kalian nanti bisa melihat di mana lokasi tes. Ini contohnya seperti untuk Provinsi Bengkulu, lokasi tesnya di Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau LPTIK Universitas Bengkulu, dan juga itu ada alamat jalannya. Kemudian di bawahnya kalian bisa melihat nomor peserta kalian, kemudian nama kalian, tanggal berapa kalian tes atau melaksanakan tes SKDCAT, kemudian sesi keberapa, apakah kalian mendapatkan sesi pagi ataupun sesi siang. Kalau sesi pagi biasanya itu sesi ke-1 atau siang itu biasanya sesi kedua atau ketiga. Dan juga nomor urut tempat duduk kalian saat nanti pelaksanaan tes SKDCAT. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Atau untuk lokasi tes ini kalian juga bisa menemukan di kartu ujian tes SKDCAT yang kalian print di akun SSCSN kalian masing-masing. Nah, selanjutnya terkait dengan pengumuman jadwal pelaksanaan tes SKDCAT ini ada beberapa hal yang perlu ataupun yang harus kalian perhatikan sebelum kalian melaksanakan tes ujian SKDCAT nantinya. Yang pertama terkait dengan peserta, jadwal dan juga lokasi pelaksanaan tes SKDCAT. Nomor 1, peserta seleksi yang nomor registrasi namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini atau pengumuman yang sudah aku jelaskan sebelumnya berhak mengikuti tes SKDCAT pada waktu pelaksanaan dan lokasi ujian sebagaimana terlampir. Kemudian yang kedua, rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Jadi tadi sudah dijelaskan atau sudah bisa dilihat di sana pada pengumumannya, kalian nanti tesnya tanggal berapa, sesi keberapa, dan juga jam keberapa. Ketiga, waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar yang memiliki lokasi ujian luar negeri akan diinformasikan kemudian. Berarti untuk pelamar instansi Kemenkumham yang berada di luar negeri itu akan diumumkan berkala ataupun diinformasikan di kemudian. Kemudian untuk peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Dan terakhir, peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan. Nah, artinya kalian tidak bisa mengubah jadwal ataupun kalian pindah hari untuk pelaksanaan tes SKDCAT ataupun pindah sesi. Misalnya kalian pada sesi pagi jam 8 tetapi karena kalian ada kesibukan, jadi kalian mau menunda di esok hari ataupun di sesi siangnya pada jam 2. Itu tidak bisa. Secara otomatis kalian nanti akan gugur ataupun didiskualifikasi. Kemudian pada pengumuman ini juga dijelaskan terkait dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Yang pertama, peserta wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat pada laman sscsn.bkn.go.id atau pada laman akun kalian masing-masing dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dicetak dan dibawa saat pelaksanaan seleksi serta ditunjukkan kepada panitia sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi kalian diwajibkan untuk membawa formulir deklarasi sehat yang sudah kalian isi pada laman akun SSCSN kalian. Dan kedua, peserta yang berada di wilayah Papua, Jawa, Madura, dan Bali wajib mendapatkan vaksin minimal dosis pertama. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi untuk 3 pulau, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Pulau Madura, wajib kalian harus sudah vaksin. Nah, minimal vaksinnya adalah dosis pertama. Bagi peserta dengan kondisi hamil
atau menyusui atau baru saja sembuh dari COVID-19 dan penderita komorbid yang memang tidak dapat divaksin wajib mendapatkan surat keterangan dokter pemerintah dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas menyatakan peserta tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu 3 kondisi tersebut. Nah, kalau kalian berada di 3 kondisi tersebut, kalian tidak wajib vaksin. Ini khusus untuk Pulau Jawa, Bali, dan juga Madura. Tetapi untuk pulau lainnya atau di luar ketiga pulau itu tidak kalian diwajibkan untuk menyertakan surat telah selesai vaksin minimal dosis 1. Jadi tidak wajib vaksin. Kemudian untuk peserta wajib melakukan swab. Baik kalian yang sudah melaksanakan vaksin atau belum, itu wajib kalian harus swab. Atau kalian bisa juga tes antigen atau rapid test antigen. Nah, untuk swab ini kalian itu waktunya maksimal 2 kali 24 jam dan untuk rapid itu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian. Jadi misalnya kalau kalian ujian tanggal 20, nah kalian bisa pilih. Kalau kalian ingin menggunakan swab, artinya kalian harus swab tanggal 18, minimal 2 kali 24 jam. Kalau kalian ingin memilih rapid sebelum tanggal 20, artinya tanggal 19 kalian harus sudah melaksanakan rapid test. Jadi bisa kalian pilih mau menggunakan rapid atau mau menggunakan swab test. Selanjutnya untuk peserta yang terkonfirmasi positif dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada panitia seleksi paling lambat 1 hari sebelum melaksanakan ujian melalui email seleksi@kemenkumham@gmail.com dengan subjek PCR positif, kemudian underscore nomor peserta ujian, kemudian underscore nomor handphone. Jadi kalau kalian dinyatakan positif atau reaktif pada hasil swab atau rapid test kalian, atau memang kalian saat ini sedang terpapar COVID, kalian silakan menghubungi panitia melalui email seleksi@kemenkumham@gmail.go.id dan tentunya kalian nanti akan diatur ulang untuk jadwal SKD kalian. Penjadwalan dapat ditolak apabila ditemukan bukti bahwa peserta tidak terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya kalau kalian misalnya menipu, dalam artian kalian tidak positif COVID tetapi kalian mengada-ngada bahwasanya kalian COVID dan kalian melaporkan untuk penjadwalan ulang karena kalian mungkin belum siap secara materi. Nah, kalau ketahuan kalian nantinya akan didiskualifikasi atau tidak bisa ujian tes SKDCAT. Dan selanjutnya untuk peserta wajib menggunakan masker medis 3 lapis. Masker medis 3 lapis ini bukan berarti kalian menggunakan 3 lapis masker, tapi masker medis itu sudah 3 lapis. Jadi kalian tambahkan masker kain di bagian luar. Jadi 2 masker, 1 masker medis dan kemudian yang kedua adalah masker kain atau bisa kalian gunakan double masker. Kemudian untuk tata tertib peserta, yang pertama peserta memakai pakaian yang ketentuan. Yang A, baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Jadi wajib baju putih lengan panjang, bukan baju putih lengan pendek. Kemudian untuk celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Jadi untuk cewek bisa menggunakan celana panjang atau untuk cewek bisa juga menggunakan rok. Jadi roknya bebas asalkan tidak berbahan jeans atau lepis tetapi berbahan dasar dan wajib berwarna hitam. Yang ke C, jilbab berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab, atau kalau yang tidak silakan dirapikan saja. Untuk cowok itu silakan dirapikan saja rambutnya, tidak perlu kalian dibotakkan atau seperti kalian ingin dicepakkan, itu nggak perlu. Yang ke D, sepatu berwarna hitam tertutup. Nah, untuk sepatu ini sebaiknya kalian menggunakan sepatu pantofel atau PDH. Tidak dianjurkan untuk sepatu cat atau sepatu santai atau sepatu running. Kedua, peserta wajib hadir 90 menit sebelum melaksanakan SKDCAT. Mengapa hal ini diinfokan bahwa wajib hadir 90 menit? Karena jika kalian tes jam 2, artinya jam setengah 1 atau jam 12.30 kalian harus sudah berada di lokasi tes. Karena di sana kalian akan dilakukan pengecekan mulai dari face recognize atau pencocokan wajah, ataupun kalian nanti akan diperiksa, kemudian akan dilaksanakan penerapan protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi itulah mengapa kalian wajib datang 90 menit sebelum jadwal SKDCAT kalian. Kemudian peserta wajib membawa, nah ini untuk yang dokumen ataupun apa yang wajib kalian bawa. Yang pertama adalah kartu peserta ujian asli kalian. Kemudian
EKTP asli atau surat perekaman kependudukan asli. Nah, kalau kalian menggunakan surat domisili, kemarin silakan bawa juga untuk surat domisili kalian. Kemudian formulir deklarasi sehat yang kalian cetak pada laman akun SCCN kalian. Kemudian hasil swab atau hasil rapid test kalian. Dan selanjutnya kartu atau sertifikat vaksin. Nah, untuk ini sertifikat vaksin ini bisa kalian bawa berbentuk surat atau kartu, dan ini wajib hanya untuk 3 pulau, Jawa, Madura, dan juga Bali. Atau jika kalian belum mendapatkan vaksin dikarenakan 3 faktor atau dalam kondisi hamil, menyusui, penyintas COVID atau baru saja sembuh dari COVID atau komorbid, itu kalian meminta surat keterangan khusus bahwa kalian belum dapat divaksin dari dokter pemerintah atau dokter puskesmas. Kemudian paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, khusus peserta dengan lokasi ujian di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah pensil kayu, bukan pensil mekanik. Jadi kalian diwajibkan membawa pensil kayu karena ini sangat berguna saat kalian mengerjakan tes SKDCAT pada kategori TIO. Untuk kertas biasanya nanti sudah disediakan oleh panitia. Nah, itu saja informasi yang dapat aku sampaikan untuk sementara ini terkait dengan pelaksanaan tes SKDCAT untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk jadwalnya silakan kalian bisa download sesuai dengan kanwil kalian masing-masing di laman cpns.kemenkumham.go.id. Sekian dari aku, dan jangan lupa share video ini agar bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.